Masih ingat dengan saya, Bu? Masih. Ya, saya perawat Rifada ya, Bu. Kemarin kan kita sudah kontrak untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang hipertensi ya, Bu. Ya. Waktunya sekitar 5-10 menit. Ya. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sekarang. Ya, baik, kita mulai ya, Bu. Ya. Nah, sebelumnya Ibu tahu nggak sih apa itu hipertensi? Nggak tahu. Nggak tahu? Ya. Saya jelaskan ya, Bu. Ya. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Jadi kalau tensi Ibu lebih dari 140 itu bisa dikatakan tekanan darah tinggi atau hipertensi ya, Bu. Nah, berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi dua, Bu. Yang pertama hipertensi primer atau esensial. Faktor yang mempengaruhinya yaitu genetik, lingkungan, hiperaktivitas saraf simpatis sistem renin. Kemudian faktor-faktor yang meningkatkan risikonya itu ada obesitas, merokok dan alkohol. Kemudian yang kedua hipertensi sekunder. Penyebabnya yaitu penggunaan estrogen, penyakit ginjal, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Jadi kadang ada ibu hamil yang terkena hipertensi itu, tapi setelah melahirkan hipertensinya juga menghilang. Oh, iya. Kemudian tanda dan gejala dari hipertensi itu ada banyak ya, Bu. Yang pertama gejala ringannya itu pusing, Ya. kemudian sering gelisah, kemudian wajahnya memerah, kemudian mudah marah, telinganya berdengung, Ya. sukar tidur atau susah tidur, Ya. kemudian sesak nafas, kemudian rasa berat di tengkuk di sininya berat, Ya. kemudian mudah lelah, mata berkunang-kunang atau penglihatannya itu kabur, kemudian mimisan atau keluar darah dari hidung. Oh, gitu. Kemudian faktor resiko hipertensi. Nah, ada faktor resiko yang tidak dapat dikontrol nih, Bu. Contohnya jenis kelamin, umur, dan keturunan. Nah, ada juga faktor resiko yang dapat dikontrol. Contohnya obesitas. Nah, obesitas dapat memperburuk kondisi karena dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti hipertensi, jantung, maupun stroke. Ya. Kemudian kebiasaan itu merokok, kemudian mengkonsumsi garam berlebih. Nah, kita kan diwajibkan membatasi asupan natrium atau garam ya, Bu, sehari 2-3 sendok saja, atau setara dengan 1500 mg natrium. Kemudian stres yang berkepanjangan dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi. Jadi itu Ibu diusahakan sekali pikirannya itu rileks, tenang, jangan sampai stres ya, Bu, karena itu akan memicu tekanan darah Ibu menjadi tinggi ya, Bu. Kemudian penyakit jasmani, penyakit yang dapat menyebabkan meningkatkan hipertensi, contohnya itu asam urat, Bu. Kemudian upaya pencegahan dari hipertensi, satu, cek kesehatan secara berskala. Nanti Ibu kalau cek terus kan jadi tahu apakah Ibu tekanan darahnya tinggi atau tidak. Kemudian hindari kegemukan, hindari rokok dan alkohol. Kemudian hindari stres. Kemudian olahraga teratur atau aktivitas fisik, Ibu. Kemudian batasi mengkonsumsi garam, lalu istirahat yang cukup. Nah, ini ada nih diet hipertensi. Gimana sih caranya? Ini diet hipertensi kan bagi penderita hipertensi bertujuan untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah menuju normal. Nah, makanan yang dianjurkan itu ada sayuran hijau kecuali daun singkong, daun melinjo atau bijinya itu nggak boleh. Kemudian buah-buahan kecuali buah durian itu bisa. Kemudian yogurt atau olahan susu lainnya yang rendah lemak. Kemudian oatmeal, ikan kecuali ikan asin ya, Bu. Kemudian makanan yang dihindari atau yang perlu dibatasi bagi penderita hipertensi. Yang pertama, makanan yang mengandung garam, seperti makanan cepat saji atau makanan kemasan. Contohnya mie instan itu kan natriumnya tinggi sekali, jadi kalau bisa dihindari. Kemudian makanan yang banyak mengandung gula, kemudian makanan berlemak, kemudian makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Nah, di sini saya contohkan jus yang bisa menurunkan tekanan darah Ibu, yaitu jus seledri ya, Bu. Jika Ibu tidak suka rasanya, Ibu bisa mengkombinasikan jus seledri dengan buah-buah lainnya. Contohnya nanti Ibu bisa bikin jus seledri dengan dicampur buah apel seperti itu, Ibu. Nah, bagaimana, Bu? Apakah Ibu sudah paham? Paham. Oke. Ada pertanyaan mungkin?
saya kurang tahu kalau itu apa darah tinggi itu menjadikan komplikasi atau gimana ya? Gimana ya, Sus? Komplikasi dari hipertensi. Hipertensi. Oh, oke. Jadi itu ada berbagai macam komplikasi dari hipertensi ya, Bu. Okay. Jadi hipertensi itu bisa menyebabkan gangguan pada jantung dan pembuluh darah, kemudian bisa menyebabkan penyakit ginjal juga. Kemudian gangguan pada otak seperti stroke itu ya. Kemudian hilangnya penglihatan Ibu. Ya, seperti itu. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Enggak, sudah jelas. Oh ya, baiklah Bu. Sekarang Ibu bisa memberitahukan apa itu hipertensi? Bisa menjelaskan? Iya, hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Iya, benar sekali. Terus makanan yang boleh dikonsumsi apa saja coba untuk penderita hipertensi? Yang boleh dimakan ya sayur, ya. hijau-hijauan maksudnya sayur, terus buah-buahan. Terus ya kalau yang tidak boleh dikonsumsi? Ya itu kan yang banyak mengandung garam. Sayur ya daun singkong, mungkin daun melinjo, gitu. Terus ya telur asin, terus ikan asin nggak boleh. Ya, Ibu sudah memahami ya Bu apa yang materi saya sampaikan tadi. Nah, sekarang saya akan mengecek tekanan darah Ibu ya Bu. Ya. Ya, alhamdulillah Bu, tensinya normal 130/80. Ya. Nah, sudah ya Bu. Saya sampaikan terima kasih karena Ibu telah memberikan waktu luang saya untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu tentang hipertensi ya Bu. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.